Hai semua, ketemu lagi di channel YouTube saya, Ria Abriana. Seperti biasa, saya mau nge-share lagi tentang kegiatan saya sehari-hari sebagai ibu rumah tangga. Nah, tadi saya sebelum berangkat ke pasar udah masak nasi dan udah putar cucian. Nah, itu tinggal bilasnya ya. Nah, ini barang-barang atau bahan-bahan yang saya beli di pasar tadi ya, belum pada diberesin semuanya. Karena anak saya mau berangkat sekolah gitu ya, dia masuk siang gitu, jadi nyiapin keperluannya dulu gitu, baru nanti saya beberes belanjaan saya. Nah, ini hari Jumat kemarin ya, ini si abang sama Pak Su udah berangkat gitu ya, udah berangkat ke kantor dan si abang udah berangkat berangkat sekolah. Tinggallah kami di rumah berdua sama si adek, dan biasa dia nggak ada kawannya. Nyengir-nyengir dia. Karena dia nggak ada kawannya, ya udah saya temenin sebentar dia main di luaran sini sebelum saya beberes di dapur. Buat teman-teman, apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat dan dilancarkan segala urusannya. Buat teman-teman yang sakit, semoga lekas sembuh ya, biar dapat beraktivitas seperti sedia kala. Terima kasih buat teman-teman yang udah mengklik dan menonton video ini. Jangan lupa untuk dukungannya, untuk subscribe channel saya, like, komen, dan share ke sosial media yang kalian punya, agar saya semakin semangat bikin video-video selanjutnya. Dan bila berkenan, follow juga Instagram saya yang ada saya tulis di atas layar. Terima kasih. Nah, ini hasil belanjaan saya tadi ya, udah lagi saya bongkar gitu. Tadi saya beli beberapa protein hewani gitu ya, seperti ada udang, terus ada cumi dan ada ayam. Kalau untuk ikannya saya nggak beli untuk minggu kedua ini ya. Ini belanja minggu kedua ya untuk bulan Oktober. Jadi kemarin minggu pertama itu saya beli banyak ikan gitu ya, jadi agak diganti sedikit lah ya menunya. Kalau kemarin ikan gitu ya, dan minggu kedua ini saya kebanyakan beli seafoodnya ya, beli udang sedikit-sedikit aja sih, nggak banyak-banyak ya, karena kalau jenis seafood gini agak sedikit lebih mahal ya dibanding kalau ikan gitu. Nah, ini ada cumi, saya beli setengah kilo aja dan dapatnya cuma beberapa ekor ya karena besar-besar gitu. Cuminya sekilonya itu berapa tadi ya, 70.000 kalau nggak salah ya. Dan saya beli hanya setengah kilo aja. Sama dengan udangnya juga, harganya 80.000 apa 70.000 gitu ya, hanya beli setengah kilo aja juga. Terus kalau untuk ayamnya juga tiap minggu saya beli ya, karena anak-anak pada suka gitu ya kalau untuk ayam. Jadi saya beli sekilo setengah gitu tadi ya, sekilo 6 on gitu. Harga ayamnya sekilonya 26.000. Jadi kalau beli ayamnya ini langsung satu ekor gitu ya. Kalau di sini belinya langsung per ekor gitu. Jadi kita nggak bisa milih untuk misalnya kalau hanya paha-pahanya aja atau hanya dadanya aja gitu, nggak bisa langsung beli per ekor yang masih hidup gitu. Nah, ini untuk proteinnya saya cuci dulu terlebih dahulu ya sebelum nanti dimasukin di kulkas. Jadi saya cuci dulu, tapi saya nggak taruh ini ya, jeruk nipisnya, karena lupa saya belinya. Tadi di pasar saya lupa, tapi nggak apalah ya. Ini saya letak aja di kulkas, tidak pakai jeruk nipis, nggak apalah ya. Dan ini mau saya taruh di ini dulu ya, di tempat wadahnya gitu. Dan ini tahu juga sekalian saya bersihin ya, karena ini juga berair-air gitu ya, jadi sekalian aja saya bersihin. Jadi kalau untuk belanja mingguan gini yang duluan dikerjakan itu adalah protein hewaninya gitu ya, supaya nggak keburu bau gitu ya, langsung nanti dicuci langsung dimasukin ke dalam kulkas gitu.
Nah ini tahunya juga udah saya bersihin. Nah ini dia hasilnya. Untuk protein hewaninya ada 3 jenis aja ya, cumi, udang, dan ayam gitu. Nah ini udah saya wadah-wadahin ke tempatnya masing-masing, biar nanti enak gitu ya untuk masaknya. Nah kalau untuk ayam biasa saya bagi 2 gitu ya, untuk daging-dagingnya aja, dan yang satunya campur gitu ya, beserta tulang-tulangnya gitu. Kalau untuk daging-dagingnya itu biasa untuk anak saya, nanti saya mau goreng tepung gitu ya, udah nggak ada tulangnya gitu. Nah ini lanjut langsung dimasukin ya ke dalam kulkas, dan itu masih ada stok ya, ikan tongkol masih ada 1 kali masak lagi lah ya, makanya saya nggak beli untuk proteinnya itu, nggak beli ikan karena masih ada juga stoknya ikan tongkol. Dan ini mudah-mudahan cukup ya untuk nanti 1 minggu ke depan, dan nanti minggu depannya lagi belanja lagi, itulah terus ya. Nah ini lanjut untuk bongkar yang untuk sayur-sayurannya ya. Nah jadi yang 1 plastik ini tadi di 1 tempat saya belinya totalnya 50.000 gitu ya. Jadi nggak nanya harganya gitu. Untuk yang 1 plastik ini itu ada saya beli tomat setengah kilo, terus ini ada beli cabai merah 1/4. Nah ini cabai merahnya 1/4. Terus ada kentangnya, ini kentangnya setengah kilo, tapi maaf ya nggak saya sebut harganya karena tadi saya nggak nanya gitu, karena udah langganan juga gitu ya. Jadi ya biasa saya minta cabai 1/4, tomat setengah kilo gitu. Jadi udah langsung kita pilih-pilih, ditimbang gitu, terus ditotalin harganya sekian gitu ya. Tadi totalnya 50.000. Terus itu tadi ada asam potong dan kemiri, mintanya saya 3.000 aja. Terus ada wortel juga. Ini ada labu siam juga yang ukuran kecil-kecil gitu ya, bukan yang besar-besar. Terus ada terong telunjuk juga. Ini nanti rencananya saya mau masak sayur asem. Tapi kalau di tempat saya nggak ada langsung per paket gitu ya, jual sayur asemnya, jadi belinya misah-misah gitu. Terus itu tadi saya ada beli sawi pahit. Terus ini ada cabai rawit 1 on aja. Untuk cabai hijau saya nggak beli ya, masih ada. Dan untuk bawang-bawangan juga nggak beli karena masih ada juga, saya hanya beli bawang bombay aja. Terus ada jagung juga. Lalu itu ada daun bawang dan daun sot, harganya minta 2.000 gitu tadi. Terus kalau tempe tadi tempatnya yang beda ya, tempe harganya 2.000 satunya. Terus itu ada serai 1 ikat 1.000, melinjonya juga mintanya 2.000. Terus itu ada sayur nangka muda mintanya 3.000. Ini toge mintanya 2.000. Lalu ini ada teri apa ini ya namanya, teri jengki kalau nggak salah ya, atau teri apa nggak ngerti. Tadi 1/4-nya 18.000. Terus itu jeruk harganya tadi berapa ya, 12.000 sekilo, mintanya 2 kilo. Terus ini pisang harganya 10.000. Lalu ini ada jengkol sekilonya tadi harganya 8.000. Untuk yang saya sebutin harganya, saya belinya di lain tempat gitu ya, jadi saya ingat gitu. Terus ini ada bihun jagung harganya 6.000. Lalu ini ada tepung serbaguna juga harganya 5.000 ya, 5.000 tadi. Lalu beli apa juga tadi ya, kalau ini di 1 tempat tadi telur asin itu harganya satunya itu 3.500. Nah ini hasil belanjaan saya untuk yang sayur-sayurnya dan perbumbuannya lah ya. Oke, langsung saja kita wadahin ke tempatnya masing-masing. Nah untuk tomat ini masih ada 2 sisa minggu kemarin. Lalu saya ganti kertasnya ya, karena udah lembab gitu.
Nah ini tomatnya nggak terlalu besar ya, jadi saya suka yang tomat yang kecil-kecil gini aja, jadi sekali pakai gitu ya, nggak dipotong-potong. Nah untuk cabai merah juga masih ada sedikit lagi sisanya. Jadi kalau untuk cabai itu wajib ada ya di rumah, karena setiap hari itu masaknya selalu pakai cabai gitu ya, nyambel, kalau enggak ya bikin apa ya, kalau misalnya gulai gitu juga harus pakai cabai gitu ya. Jadi selalu ada cabai di rumah, kalau enggak pedes gitu enggak enak ya masakannya kalau menurut saya. Terus lanjut lagi, ini ada berbawangan. Ini bawangnya saya nggak beli ya, karena masih ada stok segini. Untuk bawang putih dan bawang merah saya hanya beli bawang bombaynya aja. Untuk cabai hijau juga saya nggak beli karena masih ada, ini bisa sekali masak lagi ya. Terus untuk cabai rawitnya juga masih ada sisa sedikit lagi, saya hanya beli cabai rawitnya aja tadi. Untuk tempat cabai rawit dan cabai hijaunya saya satuin aja karena muat juga ya, dan nggak boros tempat gitu juga ya, nanti biar di kulkas juga nggak terlalu banyak wadah, biar muat gitu di kulkas. Nah kalau untuk cabai hijau ini biasa saya masak apa ya, tauco gitu ya. Dalam seminggu itu pasti ada masak tauco, karena kesukaan di keluarga ini apa ya, tauco gitu. Jadi cabai hijaunya itu diiris-iris gitu. Nah lanjut lagi, saya mau wadahin apa ya ini. Oh untuk jengkolnya udah saya kupas. Ini jengkolnya jengkol tua ya. Enaknya direndang ya kalau jengkol tua ini, tapi saya nggak ngerendang, ini untuk disambel, campurnya nanti ikan terinya tadi ya, teri jengkinya tadi. Sebenarnya saya mau beli teri yang apa ya, teri Medan, tapi mahal sekali, jadi nggak jadi saya beli teri Medannya. Harganya itu seperempatnya 45.000 tadi kalau nggak salah. Terus tadi saya ada beli jeruk juga 2 kilo, itu untuk anak-anak ya, biasa saya beli 2 kilo untuk diperas gitu buat anak-anak. Terus ini Pak Su tadi mesen beli telur asin gitu, jadi saya beli 6, harga satunya 3.500 tadi ya. Kalau minggu kemarin saya belinya 4.000, nah ini udah turun. Terus ini daun bawang dan daun sopnya saya taruh gitu aja ya, tidak saya iris-iris, saya potong-potong aja biar muat tempatnya. Nah ini untuk asam potongnya masih ada sisa sedikit juga saya ya, ini kalau saya menggulai selalu pakai ini ya, biar terasa asam-asamnya sedikit. Lanjut ini kemiri juga masih ada sedikit lagi. Saya minta hanya 3.000 aja tadi ya kemirinya, dapatnya ya lumayan lah ya, ini 3.000 sewadah gini. Lanjut lagi, saya mau wadahin untuk labu siam, terong dan melinjo. Nah ini rencananya saya mau masak sayur asem. Udah lama saya nggak masak sayur asem, jadi pengen gitu ya masak sayur asem. Jadi belinya terpisah-pisah gitu ya. Nah ini dicampur jagung juga nanti ya. Terus untuk wortel, jagung, dan ini sayur sawi pahitnya mau saya masukin di kantongan plastik aja karena udah nggak muat lagi ya. Nah ini serai juga, serainya ini harganya 1.000 tadi satu ikat gitu. Nah mau saya masukin ke kantongan plastik. Nah ini untuk nangka mudanya saya wadahin di sini. Nah ini juga saya udah lama nggak masak nangka muda gini, digulai gitu enaknya ya. Nah ini hasil belanjaan saya semua, ada pisang, ada asam potong. Pisang itu harganya 10.000 ya. Ada cabai, ada tahunya udah dimasak. Nah ini ceritanya saya food prep, udah saya wadah-wadahin ini sesudah masak ya.
Jadi tadi unboxingnya sebelum masak. Nah ini food prepnya setelah masak. Jadi ada bahan yang udah terpakai gitu ya, seperti tahu tadi udah terpakai gitu, dan tempe juga tadinya 3 udah kepake 2, udah pakai 1 gitu ya. Jadi kalau food prep gini udah enak ya, udah ada stok di kulkas gitu. Jadi kalau misalnya nanti hujan atau kita nggak bisa keluar untuk beli bahan makanan, kita udah nggak bingung-bingung lagi untuk mau masak, udah tersedia gitu di dalam kulkas, tinggal masak-masak aja. Nah emang capek ya seharian, mulai dari belanja ke pasar, terus pulangnya masak, terus pulangnya udah selesai masak kita harus bersihin lagi ini hasil belanjaan kita gitu. Emang capek, cuman ya udah enak gitu ya, udah nggak repot-repot lagi di kemudian hari-hari berikutnya gitu. Jadi dulu sebenarnya saya memang udah sebelum mengenal dunia per-YouTubean tentang ini ya, food prep, tentang daily vlog ibu-ibu emak-emak gini lah ya. Memang saya dulu belanja mingguan. Tapi nggak pernah saya wadah-wadahin begini ya, nggak pernah saya food prep gini. Ya udah habis belanja mingguan dari pasar, ya udah ditaruh di kantongan plastik gitu semua, nggak dibersihin, nggak diapain gitu. Jadi ini setelah kenal dunia YouTube barulah begini. Oke, terima kasih yang udah menonton video saya. Nantikan video saya selanjutnya. Dadah.